Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, ketemu lagi bersama saya ya. Jadi masih sama temanya yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah, teman-teman. Ya, saya kasih tunjuk ini tanaman kacang panjang sudah tumbuh dengan baik ya. Dan juga untuk aktivitas saya ini akan saya lakukan pemupukan ya, pemupukan seperti biasa ya menggunakan pupuk PUC, cuman ya di sini tidak pupuk PUC saja, ada tambahannya yaitu abu bakaran kayu yang saya bikin kemarin sore ya teman-teman ya. Oke, jadi kangkung ini sudah saya petik ya. Ini nanti gimana hasilnya setelah pemupukan menggunakan pupuk PUC dan abu bakaran kayu ya. Jadi ini pupuknya itu ya teman-teman ya, seperti apa ini kan sudah saya petik ya untuk tanaman kangkung. Dan ini ya, di salah satu video Dunia Tani itu ada yang berkomentar tentang organik itu juga kimia. Nah gini teman-teman ya, oke, masalah organik, pupuk organik dan pupuk kimia, oke, kita jangan bicara tentang itu dulu, tapi kita bicara unsur hara ya. Mau unsur hara organik mau unsur hara kimia itu sama saja teman-teman ya, sama saja, cuman yang membedakan begini antara organik dan kimia. Kalau kimia itu ya, pupuk kimia itu sifatnya tidak bisa membenahi tanah ya, melainkan malah merusak tanah, itu saja sifatnya dan residunya. Beda dengan organik ya. Kalau organik ini ya, semakin lama kita tambah dengan pupuk organik, tanah kita menjadi subur, menjadi gembur, itu teman-teman bedanya di situ ya. Jadi masalah unsur hara memang sama ya, N, kandungan P dan kandungan K itu sama teman-teman ya, sama, yang diserap makanan juga sama, cuman bahan dasarnya kalau pupuk kimia ya, pupuk kimia itu kebanyakan dari batu teman-teman untuk bahan dasarnya ya, untuk bahan dasarnya itu batu. Oke, saya kasih tunjuk ini yang saya bikin di kemarin sore ya, abu bakaran kayu. Jadi masih ada arang-arangnya teman-teman ya, jadi tidak murni abu saja, tidak, masih ada campuran arang kayunya juga, sisa-sisa yang saya bakar seperti ini, cangkang keong ya teman-teman ya, cangkang keong itu saya bakar juga. Nah tujuannya apa tahu, untuk menggunakan abu ini itu kan pertanyaannya. Tujuannya ada satu teman-teman ya, Dunia Tani di sini menggunakan abu itu untuk menetralkan tanah ya, meskipun ada unsur hara lain tapi uh, saya manfaatkan itu untuk menetralkan tanah, jadi untuk pengganti dolomit ya, bukan masalah nggak ada dolomit, tidak teman-teman, memang saya menerapkan secara organik. Jadi gini, intinya kita ya bertani, berkebun maupun bercocok tanam itu harus selaras dengan alam. Jadi apa ya, kayak dari tanah, dari alam kita kembalikan ke alam, gitu aja teman-teman ya, simpel saja. Nah itu nanti tanaman yang kita tanam itu akan berterima kasih kepada kita ya. Bisa dilihat ya tadi di awal, tanaman sawinya sangat besar-besar daunnya, ya itulah tanda terima kasihnya, sudah kita rawat, sudah kita tanam itu tanaman. Jadi yang dibutuhkan untuk tanaman itu bukan semua kimia, tidak teman-teman ya, melainkan dari alam, dari tanah kita kembalikan lagi ke tanah itu ya. Contohnya ini, nah saya menggunakan abu ini tujuannya itu untuk menetralkan tanah ya. Dan juga jika ada ion-ion unsur hara yang belum terserap oleh tanaman itu bisa terserap, yang awalnya terikat dengan zat asam sudah menjadi terlepas dan bisa dikonsumsi oleh tanaman. Oke, jadi sebelum kita melakukan pengaplikasian menggunakan pupuk POC ya, pupuk yang saya bikin sendiri dari gulma di sekitar kebun ini, di sekitar di perkarangan belakang rumah ini teman-teman, itu saya kumpulkan, saya bikin pupuk. Nah untuk bikin pupuknya itu berapa lama Mbak ya? Ya kalau saya pribadi yang saya aplikasikan itu sudah lama teman-teman ya, sudah ada 1 tahun lebih di ember itu teman-teman. Oke, jadi gini ya, cukup kita tabur saja begini, simpel ya. Kalau kita bisa apa ya, meniru alam ataupun kita bisa selaras dengan alam, pasti tahu teman-teman ya, apa yang dibutuhkan oleh tanah itu ya sebenarnya ya bahan organik ya, bukan bahan kimia ya.
Kalau sifatnya bahan kimia itu memang merusak tanah. Jadi jangan heran ya kalau untuk pertanian yang ada di Indonesia sekarang itu tanah itu bukan tambah subur tapi tambah tandus ya. Karena apa? Petaninya belum sadar ya. Petaninya belum sadar dan petaninya ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan apa Pak? Ikut-ikutan, oh pakai pupuk ini kita tanaman bisa bagus. Itu ya teman-teman. Awalnya saja bagus tapi makin tahun ya, jika menggunakan pupuk kimia teman-teman ya. Ya. Makin tahun makin umur kita kan makin berkurang teman-teman, makin tua. Nah, tapi kalau kita sering menggunakan pupuk kimia ya, awalnya kita mudah mengolah ya. Lama kelamaan nanti akan tanah kita menjadi keras. Karena apa? Bahan dasarnya dari batu. Itu teman-teman. Jadi tanah kita bukannya tambah gembur, tambah jadi padat. Itu teman-teman ya. Oke, ini setelah saya aplikasikan dengan abu, supaya apa? Supaya tanah itu terjaga pH-nya. Tuh, sawi juga saya kasihkan ya semua teman-teman ya. Jadi untuk media ini tidak ada media campuran sekam, tidak ada teman-teman. Memang di tempat saya ini tidak ada, adanya hanya tanah dan gulma. Jadi yang saya manfaatkan yaitu. Ya, dari sini bisa diambil kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa? Jadi gini, untuk bertani ya, kita itu tidak mengada-ngada teman-teman. Ya. Apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan dan kita bisa bercocok tanam dan bertani. Itu ya, simpel ya. Jadi mulailah dari apa yang ada saja. Saya dulu memulai ini menanam daun bawang ini juga apa yang ada teman-teman. Bibitnya juga bibit dari sisa dapur, saya tanam, saya kembangkan ya. Awalnya juga gagal ya. Kenapa gagal? Karena tanahnya belum terkondisikan dan belum bagus untuk ditanami. Oke, saya kasih tunjuk ya, ini sudah lama teman-teman, sudah hampir 2 tahun ini ya. Kalau sudah saya ambil, saya taruh air lagi ya. Nah, di video kemarin juga ada yang berkomentar ini ya tentang pupuk POC. Nah, untuk pengaplikasiannya berapa Pak? 1 banding berapa Pak gitu kan. Intinya gini teman-teman ya. Pupuk POC yang sudah jadi, apapun yang kita bikin yang sudah jadi, yang sudah didekomposisi ya, bukan difermentasi. Kalau fermentasi itu berlaku untuk makanan, tapi kalau pupuk itu berlaku untuk dekomposisi. Nah, seperti ini bisa dilihat, ini sudah menjadi coklat kehitaman. Tuh. Ini apakah bisa disebut katalis? Belum bisa teman-teman ya. Ini ya hampir sama seperti katalis itu ya. Tapi ini hanya air rendaman dari sisa-sisa tanaman, sisa gulma. Namanya juga tidak tahu, tapi saya untuk memupuknya menggunakan ini. Itu ya. Boleh dilihat ya. Saya kocorkan dan hasilnya ini teman-teman. Nah, dan di video beberapa bulan yang lalu itu ada yang berkomentar tentang pupuk organik ini ya. Katanya mustahil kalau kita berkebun secara organik. Nah, saya balik bertanya teman-teman ya. Kalau mustahil menggunakan organik, hutan itu ya, apakah ada campur tangan manusia? Tapi bisakah tapi kok kenapa bisa hutan itu subur? Itu kan teman-teman pertanyaannya. Nah, itu tanpa ada kimia. Nah, jadi intinya kita bertani itu simpel, sederhana ya teman-teman. Dan dibikin mudah, jangan dibikin rumit ya, jangan dibikin rumit. Jadi untuk semua fungi yang serba kimia itu membuat rumit petani saja sebenarnya. Tapi sejatinya ya teman-teman, untuk semua tanaman apapun itu sudah disiapkan di alam. Tinggal kita cermati saja, kita bisa menyatu dengan alam apa tidak. Kalau tidak ya pasti akan mengambil pintas, yaitu oh ini terkena ulat, kita harus beli obat ulat. Itu kan teman-teman ya. Ya, nah, untuk organik itu enggak teman-teman ya. Kalau di lahan kita ada ulat itu kita bisa kendalikan dengan apa tanaman yang ada di sekitar kebun itu ya. Kita cari rumput ataupun tanaman apapun yang tidak dimakan oleh ulat, itu bisa dibikin obatnya agar tanaman kita terhindar dari ulat. Oke, itu saja yang saya bagikan teman-teman ya. Jadi bisa dilihat ya tanamannya. Nah, hanya menggunakan pupuk ini saja teman-teman. Ini tidak menggunakan pupuk kimia ya. Tidak menggunakan pupuk kimia, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat, jadi tidak ada untuk pupuk organik itu omong kosong, tidak ada ya teman-teman ya.
nyatanya seperti ini ya. Hanya saya siram dengan air rendaman rumput saja sudah menjadi pupuk yang sangat luar biasa ya. Tanah kita juga kaya dengan organisme ya. Tuh. Nah, nanti untuk hasilnya seperti apa nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman di video selanjutnya ya. Setelah pemupukan ini ya, apakah langsung terlihat? Pasti akan terlihat teman-teman. Kalau tanah kita sehat ya. Ini awal juga tanahnya tidak sehitam ini teman-teman ya. Tanahnya itu juga berpasir ya. Untuk ditanami sawi, tanami cabai, tanami daun bawang itu tidak hidup, susah sekali. Sekarang sudah mudah ditanam. Oke, jadi itu ya. Bila ada pertanyaan monggo komen di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab sepengalaman dunia tani yang lakukan di lahan 3 meter kali 3 meter di perkarangan belakang rumah. Nah, ini juga sebagai riset saya ya. Kalau organik itu nyata adanya dan sebanding dengan kimia teman-teman ya. Sama dengan kimia. Tuh. Contohnya tanaman sawi bisa gemoy-gemoy seperti itu. Daun bawang di musim penghujan juga bagus-bagus ya. Nah, karena tanah kita sehat ya. Tanah kita sehat. Kalau tanah kita tidak sehat pasti banyak masalahnya teman-teman ya. Yang terkena busuk batang, yang terkena bercak itu pasti ya. Yang terkena kuning daunnya, untuk daun bawang itu pasti. Tapi di sini ya bisa dilihat daun bawang juga sehat-sehat ya. Tumbuh dengan baik, hijau juga teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk tanaman sawi sudah berapa Pak umurnya? Itu kan pertanyaan teman-teman ya. Untuk sawi ini itu umurnya baru 1 bulan teman-teman. Emang sebenarnya sudah waktunya panen, tapi memang tidak saya panen. Saya panen daunnya saja agar apa? Agar terus tumbuh. Jadi tidak sekali panen kita tanam itu tidak. Ya. Tuh, bisa dilihat ya. Untuk daun Cina maupun daun kucai, kalau di tempat saya namanya kucai teman-teman ya. Mungkin di teman-teman bisa beda, ini bisa namanya daun bawang juga bisa. Tuh. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Bila ada pertanyaan monggo komen di kolom komentar ya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Semoga teman-teman mendapat manfaat dan mendapat sisi positif pada video kali ini ya. Memang tidak lebar teman-teman, hanya 3 kali 3 meter, tapi banyak sekali yang bisa diambil teman-teman ya dalam video kali ini. Tanamannya bagus ya, sehat pastinya. Kalau kita konsumsi pasti sehat teman-teman, karena tidak ada unsur kimia sama sekali. Maksudnya unsur kimia gimana? Tidak ada pupuk sintetis itu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.